Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita selama ini sehingga kita dapat menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita tanpa kekurangan apapun juga. Terlebih lagi nikmat iman, Islam dan kesehatan yang sudah diberikan dan ditanamkan di dalam dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diistiqomahkan sehingga di akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga kita menjadi umat-umat beliau yang memperoleh pertolongan di yaumil mahsyar kelak. Karena tidak ada pertolongan di yaumil mahsyar kecuali pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Sobat-sobat GPD 27 dimanapun Anda berada saat ini, subscriber yang saya muliakan, mudah-mudahan segala urusan Anda dilancarkan, segala kesehatan Anda dimantapkan dan juga rezekinya dimudahkan sehingga bisa menjalankan dan melakukan aktivitas tanpa suatu hambatan apapun. Kita kembali di dalam channel Busri PD27. Nah, kali ini saya akan memposting atau upload video tanpa proses editing karena memang waktu saya juga cukup sempit ya, karena memang sudah beberapa waktu lalu terakhir saya upload video tentang Anwar Usman melanggar ketentuan Undang-Undang Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Walaupun banyak beragam komentar yang ada di dalam video tersebut, tapi satu yang agak ngeyel saya lihat, ada 3 komentar dan bahkan sedikit seperti menggurui. Nah, dalam komentar. Tapi bagi saya tidak ada persoalan, itu adalah suatu pendapat, kebebasan Anda di ruang publik untuk berpendapat. Tetapi pada prinsipnya saya sampaikan janganlah seolah-olah berkomentar mengajari itik berenang atau ikan berenang di dalam air. Karena saya dalam membuat video ini tentu sudah saya pelajari akar masalahnya, sudah saya sudah saya telaah apa yang menjadi substansi permasalahan yang akan saya bahas ini. Nah, kembali kepada pembahasan karena waktu semakin sempit, karena tagar 10 menit mulai hukum tidak boleh kita lewatkan, maka kembali saya tegaskan pembahasan kembali tentang kode etik kehakiman yang diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Apa bunyi pasal? Dan sebagaimana sudah kita ketahui sebagai warga negara Republik Indonesia dalam beberapa pemberitaan tentunya adalah sudah diputuskannya oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Nah, di sana putusannya adalah pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua MK dan memberikan waktu 14 hari kepada Saldi Isra selaku wakil ketua MK untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan ketua MK yang baru. Dan mudah-mudahan ketua MK yang baru terpilih ini adalah orang-orang yang mempunyai morality tinggi dan mempunyai integritas yang tinggi terhadap hukum khususnya. Nah, kembali kepada pembahasan Anwar Usman yang saya bahas dalam video yang telah lalu bahwa penayangannya tembus mencapai 1.600 kali penayangan untuk YouTube pemula. Itu sudah cukup bagus ya saya rasa, karena dengan subscriber 1.900 mencapai penayangan 1.600 itu sudah cukup lumayan karena mungkin isu yang dibahas. Nah, kali ini saya membahas tentang Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Nah, apa yang diatur di dalam pasal 17
Undang-Undang 48 tahun 2009. Saya sudah membuatkan print out-nya. Kebetulan saya saat ini sedang berada di ruang kerja mediator non hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, karena saya juga sebagai seorang mediator non hakim. Nah, pasal 17 Undang-Undang nomor 8, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 maksudnya adalah menyatakan seseorang hakim panitera, ini di ayat 5 saja saya bacakan, mengundurkan diri persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung. Nah, pasal 17 ayat 6, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap putusan yang dinyatakan sah terhadap hakim dan panitera yang bersangkutan dikenai sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Artinya ketika Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat, maka bisa jadi dia seharusnya diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif sudah jelas dinyatakan tidak berhak mengajukan diri sebagai calon ketua MK yang baru kalaupun nanti dilakukan pemilihan ketua MK yang baru, dan dia tidak berhak lagi untuk mengajukan diri sebagai calon ketua MK, dan posisi dia sekarang diturunkan. Artinya ada suatu integritas moral yang terganggu di sana. Nah, maka kita mungkin masih apresiasi kepada Anwar Sanusi, salah satu mantan hakim konstitusi juga di Mahkamah Konstitusi, yang bersangkutan langsung mengundurkan diri ketika dia mendapatkan teguran di dalam putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan Anwar Usman, bahkan di beberapa pemberitaan yang terbaru dan yang saya lihat, Anwar Usman menyatakan sidang etik yang bersangkutan yang dilakukan terhadap dirinya adalah melanggar kode etik. Nah, ini cukup menjadi suatu pergumulan atau perdebatan hukum yang tidak akan berkesudahan, tetapi secara etik yang kita lihat, secara morality, Anwar Usman sudah dinyatakan melanggar kode etik atau melanggar pasal 17 Undang-Undang 48 tahun 2009. Nah, perkara yang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan ayat 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Ini adalah ketentuan pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009. Artinya apa di sini? Ketika sesuatu itu diputuskan berdasarkan jalur hukum yang cacat, maka akan menghasilkan putusan yang cacat hukum. Nah, secara normatif di dalam undang-undang itu sudah ditegaskan bahwa perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 17 ayat 5 dan pasal 17 ayat 6 diperiksa kembali. Nah, perintah undang-undang di sini adalah artinya diperiksa kembali. Artinya sudah tidak ada debatable bahwa putusan MK nomor PU 90 tersebut bisa dijalankan meskipun Anwar Usman sudah melanggar kode etik. Tetapi di dalam perintah pasal 17 Undang-Undang 48. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan kembali tentang pembahasan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Nah, apa implikasi terhadap pelanggaran kode etik yang diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini adalah bisa kita lihat pada pasal 17 ayat 6 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, artinya tentang hubungan, tentang segala macam sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim yang bersangkutan atau panitera dikenakan sanksi administratif. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sanksi administratif terhadap Anwar Usman sudah diputuskan bahwa yang bersangkutan diturunkan jabatannya, tidak lagi menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pemilihan ketua yang baru yang bersangkutan juga dilarang untuk mengajukan diri sebagai calon ketua. Nah, implikasi lainnya apakah yang akan terjadi dengan
putusan 90 ya, tentang perkara 90. Artinya kalau kita mengacu kepada pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini, maka putusan itu adalah tidak sah. Nah, ketika sesuatu yang tidak sah ini tetap diajukan sebagai dasar untuk menjadi calon wakil presiden didaftarkan ke KPU, nah apa yang akan terjadi? Artinya secara hukum adalah pencalonan tersebut menjadi tidak sah. Ini menurut saya. Silakan menurut para pengamat atau para praktisi lain yang berpendapat lain mungkin saja ya. Silakan saja apa yang bisa menurut sobat-sobat sekalian bisa menjadi suatu telaah terhadap permasalahan kode etik yang dilanggar oleh Anwar Usman ini. Nah, kita bisa menganalogikan segala sesuatunya misalnya seperti di dalam Islam memakan ayam atau kerbau itu atau sapi itu, hewan itu adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Tetapi harus mengikuti ketentuan yang sudah digariskan tentang penyembelihannya. Harus dilakukan pertama dengan mengucap nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika proses penyembelihan atau pemotongan hewan yang halal untuk dikonsumsi ini tidak dilakukan sesuai dengan syariat, maka akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya adalah hewan ini haram untuk dimakan. Begitu juga dengan hukum asal terhadap pengajuan diri sebagai cawapres. Maka setiap warga negara Republik Indonesia berhak untuk memilih dan dipilih. Tetapi ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi sehingga proses pemilihan itu bisa memenuhi syarat legalitas formalnya. Nah, bagaimana sesuatu yang telah diputuskan secara tidak sah, secara cacat hukum, tentu berimplikasi hasilnya juga akan cacat hukum. Nah, saran saya kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang tentunya akan diusung oleh Partai Gerindra, sebaiknya lakukan upaya politik dengan mencari calon pendamping baru atau calon wakil presiden yang baru yang memang benar-benar memenuhi segala kriteria ketentuan sebagaimana hukum yang berlaku. Demikian ulasan singkat saya tentang pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Anwar Usman ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian dimanapun berada. Dan sekali lagi ini hanya telaah dan analisa yang saya lakukan. Bagi sobat-sobat yang mempunyai telaah dan analisa lain daripada itu, silahkan saja. Silahkan mencari referensi pendapat yang lain dan silahkan membaca apa yang ada tentang ketentuan-ketentuan pencapresan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.